Nah, ini kemudian konspirasi dimulai ya. Jadi mereka ini awalnya pura-pura mereka bertobat ya, ketika ditegur diantaranya oleh Abdurrahman bin Khalid bin Walid dengan sangat keras ya, kelompok ini diperingatkan. Lalu mereka pura-pura ya, begitulah karena mereka ini kan orang-orang munafik gitu. Ya, orang-orang munafik. Mereka pura-pura bertobat, kemudian datang kepada Utsman mengatakan kami bertobat, kami sudah tidak akan lagi melakukan perbuatan seperti itu. Sehingga waktu itu lengah kan gitu, lengah ya. Mereka ini karena sudah bertobat. Orang muslim itu kan husnudzon ya, menilai ya, melihat apa zahirnya gitu ya. Apa secara zahir dia bertobat, secara zahir dia menampakkan diri sebagai orang yang baik, ya dipercaya gitu. Kalau umat Islam itu kan nggak pernah melakukan cara-cara yang keji, menipu, berbohong gitu. Sedangkan kalau orang-orang munafik, ya orang-orang kafir, ya orang-orang fasik, bebas dia mau melakukan tuduhan-tuduhan palsu gitu, menipu, berbohong. Ini sehingga konspirasi ini kemudian tetap berlanjut. Nah, ini dimulai ya, akan melakukan gerakan massa untuk memakzulkan Khalifah Utsman bin Affan. Momentum haji ya, musim haji ini dimanfaatkan oleh mereka. Mereka kemudian berkoordinasi, bergeraklah. Penduduk yang sudah tadi terprovokasi itu diajak oleh mereka, dan kebanyakan masyarakat itu sekedar terprovokasi sebetulnya. Yang datang ke Madinah kemudian bergerak massa ya, dari Kufah, dari Basra, dari Mesir. Kebanyakan itu sebetulnya mereka karena terprovokasi saja oleh berita-berita yang disebarkan. Nah, pada musim haji mereka bergerak pura-pura sebagai jamaah haji, datang ke Madinah. Nah, sebelum masuk ke Madinah, kaum Sabaiyah ini mengirim delegasi untuk melihat bagaimana kondisi penduduk Madinah. Ternyata tidak ada yang menyambut ya ide-ide mereka kecuali 3 orang. Muhammad bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, kemudian Muhammad bin Abu Hudzaifah, dan Amr bin Yasir yang menyetujui tanda kutip amar ma'ruf nahi mungkar mereka. Ide mereka untuk melakukan amar ma'ruf kepada khalifah ini disetujui oleh Muhammad bin Abu Bakar, Muhammad bin Abu Hudzaifah, dan Amr bin Yasir, sahabat Rasulullah. Yang lainnya itu tidak terpengaruh. Nah, setelah itu Ziyad bin An-Nadhar dan Abdullah bin Asam menemui istri-istri Nabi. Menemui istri-istri Nabi, menemui Ali bin Abi Thalib, menemui Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Nah, ngomongnya ke mereka, kami ini datang ke Madinah untuk menyampaikan aspirasi agar beberapa pejabat kami ini dicopot gitu. Dan memang Utsman bin Affan ini selalu mengakomodir ya, setiap ini copot gitu. Tapi ini jadi keseringan mereka ini melakukan seperti itu gitu ya. Nah, termasuk ketika mereka datang ke Madinah itu mereka ya menyampaikan alasan itu. Nah, tapi para sahabat ini ya istri-istri Nabi, kemudian Ali bin Abi Thalib, Thalhah, kemudian Zubair ini menolak. Mereka jangan masuk ya, jangan masuk ke Madinah gitu. Nah, tidak berhenti sampai di sana, kemudian ada kelompok lain yang datang ya. Jadi penduduk Mesir, penduduk Basrah dan penduduk Kufah ini datang ke Ali bin Abi Thalib, yakni penduduk Mesir. Kenapa penduduk Mesir yang datang kepada Ali bin Abi Thalib? Karena penduduk Mesir ini mengidolakan Ali bin Abi Thalib. Kemudian penduduk Basrah menemui Thalhah bin Ubaidillah karena penduduk Basrah ini mengidolakan Thalhah bin Ubaidillah. Begitupun penduduk Kufah menemui Zubair bin Al-Awwam. Yang disampaikannya bukan lagi pencopotan pejabat gitu, tetapi apa? Meminta Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan Utsman bin Affan. Meminta Thalhah bin Ubaidillah, ini penduduk Basrah, untuk menggantikan Utsman bin Affan. Juga Zubair bin Awam diminta untuk menggantikan Utsman bin Affan menjadi
khalifah. Tentu saja semuanya menolak. Ya. Tapi memang waktu itu tadi berita-berita tadi ini kan berkembang di tengah-tengah masyarakat gitu. Bahkan Aisyah dan para sahabat ini pun mereka ini dalam kondisi ragu-ragu apa benar atau enggak gitu. Termasuk Aisyah sendiri gitu. Aisyah sendiri sempat agak mempercayai berita-berita itu, tapi tawakuf, diam gitu ya. Karena ini nggak tahu benar, nggak tahu enggak gitu masalahnya. Berita-berita yang disebar itu gitu ya. Ini bagaimana hebatnya fitnah gitu ya. Hebatnya fitnah untuk menggoncang gitu. Nah, akhirnya kemudian masa pengacau itu masuk ke Madinah dengan bergerombol massa ya. Dan penduduk Madinah itu terkaget-kaget ketika massa ini masuk dari berbagai pintu kota Madinah ya. Dan dalam kondisi seperti itu Utsman bin Affan segera mengirimkan surat kepada beberapa pejabatnya untuk mengirimkan pasukan gitu ya ke wilayah itu untuk mengamankan khalifah. Tapi kan sudah telat. Sudah telat gitu. Nah, pada saat itu masa itu demikian beringasnya gitu ya. Demikian beringasnya menuntut Utsman bin Affan untuk turun dari jabatan sebagai khalifah atas dasar tadi berita-berita yang mendiskreditkan Utsman bin Affan. Waktu itu Ali bin Abi Thalib tampil dan berhasil menenangkan massa. Berhasil menenangkan massa untuk kembali. Ya. Tapi sebelum itu massa itu menuntut untuk berdialog dengan Utsman bin Affan dan kemudian Utsman bin Affan bersedia berdialog dan mengklarifikasi. Oh, ternyata tuduhan-tuduhan ini terjawab semuanya, tidak benar gitu. Sampai akhirnya apa? Mereka balik lagi ya dan golongan Sabaiyah ini juga pura-pura. Oh, pura-pura karena masyarakat semuanya ternyata puas ya dengan jawaban-jawaban dari Utsman, akhirnya mereka pun pura-pura puas dengan jawaban dari Utsman. Tapi kemudian mereka melakukan konspirasi membuat surat palsu. Isinya perintah kepada gubernur Mesir untuk membunuh ya beberapa orang dari kalangan pemberontak orang Mesir. Nah, rombongan Mesir ketika di perjalanan keluar dari Madinah menemukan seorang budak hitam seolah-olah mengikuti, kemudian menjauh, kemudian mendekat lagi, menjauh lagi. Sampai akhirnya curiga nih orang ngapain. Sampai ini ditangkap, ternyata dia membawa surat, isinya itu. Lalu mereka ketika membaca surat itu segeralah mereka ini kembali lagi ke Madinah. Datang kepada Ali bin Abi Thalib, ini ada surat seperti ini. Mereka marah, emosi gitu ya. Ternyata Utsman bin Affan ini malah mau membunuh mereka gitu. Terlihat kepalsuan surat itu adalah ketika penduduk Mesir, penduduk Kufah, Basrah pun pulang lagi. Ya, pulang lagi. Lalu orang-orang Mesir sendiri bertanya kepada orang-orang Basrah dan rombongan Basrah dan Kufah, kenapa kalian datang lagi ke sini? Kok tahu tentang isi surat ini? Padahal ya, kami sudah berpisah dengan kalian. Siapa yang memberitahu kalian bahwa ada surat seperti ini? Gitu. Nah, jadi bukti ya kepalsuan surat itu. Surat itu ditujukan kepada Sa'ad bin Abu Sarrah. Padahal Sa'ad bin Abu Sarrah memang sedang di perjalanan, sebelumnya sudah dipanggil oleh Utsman bin Affan. Jadi bagaimana mungkin Utsman bin Affan mengirim surat kepada orang yang sudah dipanggilnya untuk datang ke Madinah gitu. Kemudian orang yang membawa surat tadi sangat mencurigakan, seolah-olah dia memang menyengajakan menarik perhatian gitu. Ya, kedua itu ya. Kemudian diketahui berikutnya bahwa kedatangan mereka sejak awal ya, kedatangan mereka dari awal itu datang ke Madinah itu ternyata berdasarkan surat palsu juga. Jadi penduduk yang terprovokasi itu mereka diberitahukan bahwa ada surat dari Ali bin Abi Thalib, ada surat dari Thalhah bin Ubaidillah, ada surat dari Zubair bin Al-Awwam, ada surat dari Aisyah yang memerintahkan mereka untuk datang ke Madinah. Gitu. Jadi ini luar biasa gitu ya ininya, konspirasinya. Nah, karena masa yang demikian emosional, kemudian terjadilah pengepungan. Ya, pengepungan rumah Utsman bin Affan.
Bahkan sampai tingkatan mereka ini memotong air pasokan makanan kepada Utsman bin Affan. Dan Ali bin Abi Thalib saat itu memarahi ya para pemberontak itu, bahwa apa yang kalian kerjakan ini bahkan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang kafir sekalipun. Tapi mereka sudah emosi, masa ini demikian emosinya. Tapi Ali bin Abi Thalib waktu itu tidak bisa melakukan apa-apa, kecuali hanya mengirimkan putra-putranya dan sahabat-sahabat yang lain juga mengirimkan putra-putranya untuk menjaga rumah Utsman bin Affan, agar para pemberontak ini tidak masuk ke rumah Utsman bin Affan. Nah, sampai terjadi, bukan hampir terjadi, memang sudah terjadi sedikit bentrokan. Karena terjadi bentrokan seperti itu, Utsman bin Affan khawatir ini akan menimbulkan terbunuhnya anak-anak dari para sahabat ini. Maka Utsman menyuruh mereka ini pulang. Tapi ini dimanfaatkan oleh para pemberontak ini sehingga mereka bisa masuk ke rumah Utsman bin Affan. Kemudian disitulah terjadi pembunuhan kepada Utsman bin Affan. Ya. Yang masuk itu adalah para pemberontak, termasuk adalah Muhammad bin Abu Bakar. Kata Utsman bin Affan, kalau ayahmu melihat apa yang kamu kerjakan saat ini, sungguh dia tidak akan ridho. Maka Muhammad bin Abu Bakar yang waktu itu sudah memegang pedang, ya, dia tidak jadi akan melakukan tindakan gitu. Tapi pemberontak yang lain sudah keburu dia menebaskan pedangnya ke tangannya Utsman bin Affan, ya, sampai terputus. Kemudian Utsman mengatakan tangan yang terpotong itu adalah tangan yang telah mencatat ayat-ayat Al-Mufassal, surat-surat Al-Mufassal. Gitu. Dan setelah itu mereka semakin beringas, ya, memukulkan pedangnya, dan Nailah istri dari Utsman bin Affan itu menghalangi, kan gitu ya, menghalangi Utsman bin Affan dari tebasan pedang sampai jari-jarinya pun putus. Nailah itu istrinya Utsman bin Affan. Sampai akhirnya Utsman bin Affan pun terbunuh. Gitu. Ini terjadi pada 17 Juni 656 Masehi atau 17 Zulqa'dah 35 Hijriah.